Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, jumpa lagi dengan kita Aswaja NU Center Kabupaten Bekasi. Di sini kita menjalankan program Kalamuna, yaitu program semi talk show lah. Ya, ngobrol-ngobrol santai aja sebenarnya, mengupas hal-hal yang sekiranya layak kita kupas, apapun itu bentuknya. Bersama saya Khodim Aswaja NU Kabupaten Bekasi bersama Zahid, di samping kiri saya Wakil Direktur Aswaja NU Center Kabupaten Bekasi Kiai Alwi, plus juga plus apa? Ketua MBC. Oh iya, ini jangan sampai ketinggalan. Beliau juga sebagai Ketua MBC NU Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Di yang paling pinggir Sekretaris Aswaja NU Kabupaten Bekasi Kiai Muhibbu Tibri, plus apa plusnya? Nggak ada plusnya. Juragan kambing. Juragan kambing plus. Jadi malam ini kita akan ngobrol santai seputar apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita sebagai institusi atau lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang Ahlus Sunnah Jamaah tentunya harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa itu Ahlus Sunnah Jamaah. Karena mungkin begini Kiai, banyak sekali di antara kita yang tidak mengetahui secara detail apa itu sebenarnya Ahlus Sunnah Jamaah. Mereka tahunya Ahlus Sunnah Jamaah yang sebatas kunut, sebatas zikir pada sholat, sebatas tarawih 20 rakaat. Tapi substansi dari Aswaja atau Ahlus Sunnah Jamaah itu sendiri apa, masih banyak yang belum memahaminya secara komprehensif. Tapi sebagai gambaran awal, sebenarnya kami sudah pernah membuat konten tentang Ahlus Sunnah Jamaah itu apa. Nanti mungkin bisa dicek di YouTube Aswaja NU Center Kabupaten Bekasi atau di Facebook Aswaja NU Center Kabupaten Bekasi. Di sana ada tulisan dari Kiawi atau juga video dari saya tentang Aswaja NU Center Kabupaten Bekasi. Nah, malam ini kita coba akan mereview saja sebenarnya, agar karena ini juga live di streaming juga di Facebook di Aswaja NU Kabupaten Bekasi, agar mungkin bisa dipahami lebih sifatnya lebih live ya, lebih langsung oleh pemirsa yang kebetulan malam ini mungkin sedang menonton. Kepada Kiai Alwi terlebih dahulu mungkin tentang substansinya, mungkin Aswaja itu apa? Atau Ahlus Sunnah Jamaah itu apa? Secara substansi. Iya. Secara substansi mungkin simpelnya itu Aswaja itu ya. Mungkin agak keras suaranya dia. Aswaja itu mungkin dalam sejarah, mungkin kita flashback dulu ke sejarah belakang. Sejatinya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kan memang sejatinya ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cuma memang setelah pasca pertarungan politik antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, akhirnya muncul berbagai macam firqah yang ada. Akhirnya muncul berbagai macam ajaran-ajaran akidah di dalam agama Islam, baik itu Syiah, baik itu Khawarij, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Kemudian pada abad ketiga Hijriah muncul pembaharu. Sejatinya bukan pembaharu, tapi ulama yang mengembalikan kembali ajaran-ajaran akidah Islam sesuai ajaran Rasulullah SAW. Di Basrah ada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan disamarkan muncul Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian sekarang kita kenal dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai manhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan sejatinya secara substansi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ajaran yang tengah-tengah. Karena dulu mungkin ajaran-ajaran ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Maka sesuai dengan firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, ila akhiril ayat. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara substansi ya wasaton, tengah-tengah, moderat, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kita menerima berbagai macam ketika menghadapi permasalahan-permasalahan, Ahlus Sunnah pasti berada di sisi yang
tengah atau moderat. Jadi mungkin Kiai Muhib menambahkan. Enggak, mungkin begini. Mhm. Mungkin Kiai Muhib ya. Ketika Aswaja memposisikan diri berada pada garis tengah, artinya tidak ekstrim kanan yang kemudian menjadi kaku ya, atau ekstrim kiri yang menjadi liberal. Apakah sebenarnya banyak orang yang kemudian menganggap posisi tengah ini menjadi tidak jelas? Artinya sebenarnya sikapnya seperti apa sih kok di tengah-tengah itu? Apakah dia tidak punya sikap Aswaja itu atau bagaimana sebenarnya dengan posisi tengah itu? Ya, terima kasih. Jadi kalau misalkan tadi yang disampaikan Ki Aldi sudah sangat luar biasa, bahwa definisi Aswaja sendiri kan sudah disabdakan oleh Nabi, ma'ana alaihi washab, yaitu orang yang mau mengikuti jejakku dan sahabat-sahabatku. Dan ternyata Nabi juga para sahabat itu memiliki ajaran yang moderat, sebagaimana riwayat hadis yang mengatakan Mu'aidh itu bin Hani bahwa saya ini diutus ya kurang lebih yang moderat saja, tidak terlalu ekstrim juga tidak terlalu lembek, tidak terlalu ekstrim. Siapapun yang berbeda maka akan dihalau oleh Nabi, juga tidak terlalu ke kiri. Siapapun apapun bentuknya dibolehkan oleh Nabi. Jadi tidak seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika kita mengklaim sebagai pihak atau kelompok yang moderat, kemudian kita juga mengklaim bahwasanya kelompok di luar kita itu ekstrim, entah kanan ataupun kiri. Padahal di sisi lain saya juga yakin mereka yang kita klaim, yang kita cap, yang kita judge sebagai orang-orang yang cenderung ke kanan ataupun cenderung ke kiri kan pasti juga memahami bahwasanya ya umatan wasaton itu kan tidak ke kiri ke kanan, atau jangan-jangan sebenarnya orang-orang Syiah itu mengklaim diri mereka moderat, atau orang Khawarij pun sama. Nah, itu tanggapannya seperti apa kira-kira? Jadi untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang satu organisasi yang banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bukan hanya sekedar bukan hanya Nahdlatul Ulama saja yang mengklaim bahwa dirinya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi kayak di Saudi itu seperti hanya terbelah menjadi dua kelompok, Syiah dan Sunni. Dan Sunni itu yang semuanya mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk ISIS, termasuk HTI, termasuk Ikhwanul Muslimin, termasuk Wahabi, semuanya mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah siapa yang sebenar-benarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Nabi sudah memberikan satu keterangan siapa yang harus dipilih, yaitu sawadul aqsa, yaitu golongan mayoritas. Dan mayoritas di sini bukan mayoritas orang-orang biasa, tapi mayoritas ulama. Dan mayoritas ulama di dunia ini, sebagaimana tadi disebutkan di dari sisi akidah mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dari sisi fikih, sebagaimana yang kita ketahui, mengikuti empat madhab, sekalipun banyak beberapa madhab lain, tetapi kebanyakan di dunia ini mengikuti empat madhab yang sekarang ini. Dari segi tasawuf mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan juga Imam Ghazali. Saya ingat dalam salah satu kitab syarah ya, kalau nggak salah, Sadul Mutaqin itu dikatakan kita utliqa ala Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim asy'ariyah wal maturidiyah. Artinya seolah-olah dari klaim tersebut bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya
baru muncul ya. Itu pada periode Imam Abdul Hasan dan Imam Maturidi. Sebelumnya seolah belum ada Ahlus Sunnah Jamaah ini. Ya. Padahal kalau dari pemaparan Kiai Alwi tadi kan dikatakan dari awal, bahkan sebelum kemunculan Imam Abdul Hasan dan Imam Abu Mansur itu, klaim Ahlus Sunnah Jamaah yang wasatiyah itu kan harusnya sudah ada sejak zaman Rasulullah, ya kan? Kemudian mengapa muncul bahwasanya yang Ahlus Sunnah Jamaah sejati yang harus Asy'ariyah dan Maturidiyah? Kira-kira seperti apa mungkin? Ya, bisa menjelaskan. Karena sebenarnya dalam Quran sudah dijelaskan ciri ajaran Islam yang benar. Ya, sekarang dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Allah kan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'an qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabut taqwa ila akhir ayat. Syuhada'a bil qist. Jadi cirinya ketika satu ajaran itu memandang sesuatu objek hukum itu secara objektif, itulah ajaran yang benar. Dan objektif itu hanya bisa dipahami oleh ajaran-ajaran yang modern, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Satu hal misal seperti ini, ketika para ulama berdebat apakah orang-orang yang melakukan dosa besar itu berada di mana? Kalau dalam ajaran Mu'tazilah mereka punya konsep manzilun bainal manzilatain. Tapi di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi menarik tuh, manzilun bainal manzilatain ini nanti tempatnya di mana sebenarnya? ini kan konsepnya sekali al-Jubai, seperti orang gila ya. Orang gila karena nah, objektifnya begini, bahwa kita paham bahwasanya tidak ada kuasa apapun kecuali kekuasaan Allah. Artinya syariat hanya sebagai dalal. Maka dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy'ariyah, Imam Maturidiyah mengatakan dalam kitab saya agak lupa nama kitabnya. Intinya bahwasanya apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan di dalam dunia atau keburukan itu hanya dalal. Kenapa saya katakan objektif? Berarti kekuasaan Allah tetap berlaku, paling dominan meskipun tetap ketika kita melakukan keburukan, ketika melakukan kebaikan, kita melakukan keburukan maka akan mendapatkan siksa Allah. Ketika melakukan kebaikan maka akan diberikan pahala oleh Allah, tapi dikembalikan lagi kepada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika kita memandang orang-orang yang berbeda. Salah satu contoh, banyak perawi hadis di dalam hadisnya Imam Bukhari yang nyata-nyatanya itu bukan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ketika memang secara rijalul hadis mereka masuk kategori tersebut, Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap menerima. Dan ini juga mungkin penting untuk diketahui oleh pemirsa sekalian bahwasanya perawi yang ada di kitab Bukhari tidak semuanya Sunni. Tidak semuanya Sunni. Ada yang Syi'i. Ada yang Syi'i. Dan kita pun menerima. Kemudian kitab yang sering kita kaji, itu menunjukkan moderasi Ahlus Sunnah Jamaah. Ya, Subulus Salam. Meskipun Syiah Zaidiyah, tapi tetap Syiah, bukan Sunni. Belum lagi satu lagi, Subulus Salam, Imam Sun'ani. Jadi ada beberapa kitab yang memang yang mengarang itu orang-orang Syiah atau orang Syi'i. Tapi secara objektif ketika mereka memang melakukan kebenaran, mengatakan kebenaran, ya kita menerima kebenaran. Oke. Flashback ke sejarah. Sebelum mungkin muncul term Ahlus Sunnah Jamaah, ketika konflik antar umat Islam itu bisa dikatakan mulai memuncak, itu kan pada saat zaman Khalifah Utsman bin Affan. Itu mulai terjadi seperti itu. Kemudian masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ada sekelompok sahabat yang pada saat itu yang tidak ingin melibatkan diri dalam situasi konflik. Contohnya sahabat Abdullah bin Umar, dan beliau tidak ikut kemana-mana kan. Apakah dengan sikap memposisikan diri seperti itu bisa dikatakan Abdullah bin Umar itu seorang Ahlus Sunnah Jamaah?
Mungkin Kiai Muhyiddin bisa memberikan pandangannya. Ya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagaimana istilah-istilah dalam Islam seperti fikih, tauhid, akidah, tajwid. Artinya bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul belakangan. Ya. Munculnya belakangan sebagaimana fikih. Kan di zaman Nabi nggak ada orang belajar fikih, ngaji fikih sama kanjeng Nabi, ngaji tajwid yuk sama nggak ada. Artinya ketika sama kanjeng Nabi sebenarnya itu sudah ada. Iya. Dan beliau para sahabat Hanya istilah itu belum ada. hanya istilah itu aja belum ada. Hanya para sahabat, kanjeng Nabi sendiri itu sebenarnya ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuma tidak diistilahkan. Sehingga apapun yang diambil sikap oleh para sahabat, kita boleh untuk mengambilnya. Ya, misalkan sebagaimana kanjeng Nabi sendiri kan mensabdakan ashabi kan tujuh, sahabat-sahabat itu bagaikan bintang, ya ayyuhal muqtada itu iqtada itu. Kemanapun kamu mengikutinya, pasti kamu akan mendapatkan hidayah. Nah, mungkin begini, terakhir, ya tidak terlalu lama durasinya. Sikap wasatiyah Ahlussunnah wal Jamaah ini, apakah juga kemudian, terutama yang kemudian belakangan-belakangan ini, sikap kita sekarang, mayoritas yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, apakah itu juga kemudian dipengaruhi oleh sikap penerimaan atau penerimaan faham Ahlussunnah wal Jamaah terhadap berbagai macam perbedaan-perbedaan tadi? Kayak tadi kan dari sisi fikih kan kita menerima perbedaan banyak itu, dari empat mazhab itu sebenarnya sudah berbeda-beda. Dari sisi ilmu kalam juga berbeda-beda, tasawuf juga berbeda-beda. Apakah itu kemudian mengaruhi sikap moderatnya Ahlussunnah wal Jamaah? Karena mungkin di sisi lain saya nggak tahu. Kalau di paham Khawarij misalnya, apakah juga ada pandangan-pandangan yang bervariasi di dalamnya? Di Syiah kan sebenarnya juga ada pandangan juga bervariasi. Tapi kemudian kenapa yang dikatakan moderat hanya Ahlussunnah wal Jamaah? Dan itu yang membuat Ahlussunnah wal Jamaah lebih menarik. Dalam Syiah itu ada Rafidhah, ada Syiah Zaidi, ada masing-masingnya ini menyalahkan yang lain. Sebagaimana Khawarij. Di sana banyak sekali perbedaan pendapat dan masing-masing orang yang berbeda pendapat saling menyalahkan yang lain. Berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun berbeda, tapi bisa menghormati dan menghargai sebagaimana Imam Syafi'i menghormati muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana contoh Kiai Hasyim Asy'ari menghormati Imam Hasbullah. Dan memang waktu itu sudah terkenal ada polemik ilmiah ya, antara Mbah Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Fakih Mas Kumambang yang masalah kentongan itu. Ya, itu kan bersih itu. Itu memang sempat, kalau mungkin sekarang kalau dulu ada medsos mungkin viral. Goreng di mana Mbah Kiai Hasyim Asy'ari menolak kentongan, ya Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang menerima kentongan. Tapi dengan kealiman beliau kan bisa saling menghargai satu sama lain. Jadi mungkin ini sebagai penutup, artinya Ahlussunnah wal Jamaah itu tetap berada di tengah-tengah di antara berbagai macam pendapat atau pandangan atau perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya. Beda dengan paham-paham lain yang meskipun juga sama-sama ada perbedaan pandangan, tapi saling menyalahkan satu sama lain. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah dengan berbagai macam pandangan-pandangan yang ada, tapi bisa saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan tersebut. Sehingga agak aneh mungkin kalau ada orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi bersikap kaku, tidak menerima perbedaan, tidak menghargai perbedaan, atau bahkan menyalahkan orang yang berbeda dengan dirinya, membedah-bedahkan, mengkafir-kafirkan, musyrik-musyrikan. Itu udah pasti mestinya dia bukan doa Ahlussunnah wal Jamaah. Mestinya seperti itu. Jadi hanya mengaku-ngaku saja. Jadi mungkin itu pemirsa sekalian, obrolan singkat kita pada malam hari ini terkait dengan substansi paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Dengan semua mungkin sudah bisa menilai dari apa yang kita obrolkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat untuk kita semua, khususnya buat kita yang bertiga ini.